Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Kali ini kita akan membahas satu kasus lagi, yaitu kita akan bermain-main dengan menggunakan struktur data queue. Kasusnya adalah untuk membuat aplikasi antrian. Jadi latar belakangnya di era pandemi ini semakin banyak orang yang melakukan pemeriksaan di lab untuk kesehatan, memastikan apakah dirinya sehat atau terlalu. Akibatnya antrian di lab kesehatan semakin panjang. Nah, tugas kita di sini adalah membantu lab kesehatan tersebut untuk membuat program antrian dengan spesifikasi sebagai berikut. Pertama, hanya terdapat satu jalur dan jenis antrian. Kedua, terdapat 4 petugas atau resepsionis yang dapat melayani antrian. Jika petugas menekan tombol selanjutnya pada mejanya, otomatis pengantri paling depan yang dapat dilayani. Jika antrian sudah kosong, nanti eksekusinya tombol selanjutnya tidak akan menimbulkan efek apapun, diam saja ya. Kemudian sebagai bonusnya, nanti program ini nanti akan kita buat dengan menggunakan tampilan GUI. Jadi tidak command prompt seperti program-program sebelumnya. Nanti kita akan menggunakan GUI bawaan dari Python yaitu Tkinter. Oke, langsung saja. Pertama kali kita membuat kelas queue terlebih dahulu. Sama seperti pada stack kemarin, kita queue-nya di sini menggunakan untuk queue-nya kita simpan dalam atribut underscore data, kita buat private sehingga kita memastikan data ini hanya bisa diakses melalui saluran yang kita buat saja, jadi tidak bisa diakses secara langsung. Selanjutnya adalah fungsi enqueue, yaitu untuk memasukkan data ke dalam antrian ini. Kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan append, yaitu memasukkan data ke akhir antrian. Selanjutnya adalah fungsi the queue. Fungsi the queue ini dia akan memproses data antrian mulai dari antrian yang pertama. Makanya di sini kita menggunakan pop, tapi yang kita pop adalah indeks ke 0, yaitu indeks yang paling awal dimasukkan. Jika nanti datanya sudah habis, maka kita akan return none. Ya, kita menggunakan enqueue dan the queue di sini sesuai dengan prinsip antrian, yaitu yang paling awal dimasukkan nanti akan paling awal diproses juga. Mungkin beberapa yang sudah pernah membaca tutorial struktur data dengan menggunakan Python itu agak bingung membedakan the queue ini dengan dec ini ya. Ini bacanya dec, sedangkan ini bacanya the queue. Bedanya apa? Kalau the queue ini itu operasi antrian yang gunanya untuk memproses data yang sudah paling awal masuk. Sedangkan dec ini adalah tipe data yang disediakan oleh Python, tipe data khusus yang disediakan oleh Python untuk memudahkan kita melakukan operasi stack dan queue. Dia menggunakan linked list sebenarnya, tidak menggunakan list biasa. Jadi bedakan antara the queue, operasi untuk memproses data pada antrian, dan dec, tipe data yang tersedia pada Python. Selanjutnya ada fungsi yang lain lagi, ada pick, remaining, dan learn. Pick ini untuk melihat data nanti yang akan diproses tanpa harus memprosesnya terlebih dahulu. Kalau pop ini kan sekalian langsung menghapus ya, tapi kalau pick ini hanya mengintip saja. Remaining itu untuk menampilkan semua data yang tersimpan pada queue, sedangkan learn ini untuk menghitung jumlah data yang ada pada queue. Oke, ini representasi tipe data queue yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita buat file mainnya. Seperti biasa kita gunakan main. Kenapa selalu menggunakan main bisa dicari di internet. Alasan kenapa kita harus menggunakan main seperti ini. Ya nggak harus sebenarnya. Ini best practice-nya akan lebih baik seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan queue di atas yang sudah kita buat. Karena ini kita mau membuat GUI dengan menggunakan tkinter, maka kita import juga tkinter. Antriannya kita simpan pada variabel bernama queue. Jadi semua antrian nanti akan kita simpan di variabel ini. Untuk membuat GUI, pertama kita membuat window terlebih dahulu. Kita siapkan frame utama.
masternya adalah di window yang kita buat, lebarnya 900 pixel dan tingginya adalah 300 pixel. Kita masukkan ke dalam window, kemudian main loop. Nah, ini dasar paling awal untuk membuat window dengan menggunakan TK Enter. Ini command promptnya saya sudah di kasus 3 ini ya. Sudah ada main py dan ada qpy. Kita jalankan Python 3 main py. Ya, keluar window yang sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan TK Enter. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ya karena ini tadi di kasusnya kita menyediakan 4 petugas, kita akan menyediakan 4 tempat untuk petugasnya. Oke, di sini kita menambahkan label meja 01, kita taruh tempatnya di X50 dan Y0. Di sini saya menggunakan cara yang sangat simpel sekali. Cara positioning tiap komponen di sini saya menggunakan koordinat X dan Y. Ini sebenarnya bukan cara yang bagus ya. Cara yang lebih baik lagi menggunakan grid dan lain sebagainya. Tapi untuk memudahkan tutorial, di sini saya menggunakan penempatan X dan Y saja. Ini contohnya saya taruh di meja 1, saya simpan dengan label resepsionis 1. Selanjutnya juga untuk meja yang lain, meja 2, meja 3, dan meja 4. Di sini saya memberikan jeda X-nya ini mulai dari 50, 250, 450, 650. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oh, salah. Harusnya ini main loop itu ditaruh di paling bawah. Lagi. Nah, ini sudah keluar. Meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Selanjutnya di bawah meja ini akan tertuliskan dia saat ini meja tersebut melayani antrian yang nomor berapa. Sama, kita di sini masih menggunakan komponen label. Nah, posisinya di sini masih sama 50, 250, 450, 650, hanya saja untuk posisi Y-nya atau posisi vertikalnya kita taruh di pixel ke-20. Jadi nanti dia di bawahnya. Coba kita cek hasilnya. Ya, di bawahnya ini ya. Ya nggak rapi ya, nggak apa-apa ya, karena kalau rapi-rapi nanti codingnya jadi tambah banyak. Selanjutnya kita membuat tombol di bawah meja ini, ada tombol selanjutnya. Ketika diklik nanti yang akan yang ada di antrian ini nanti akan masuk ke meja ini, meja 0, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Tergantung nanti mana yang dipencet tombolnya. Oke, kita tambahkan tombol di bawahnya. Oke, untuk tombol ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan label hanya untuk teks saja. Kalau tombol di sini kita menggunakan komponen button. Ininya masih sama, mainframe-nya teks selanjutnya. Bedanya nanti kalau di tombol ini nanti kita bisa nambahkan action. Dia actionnya ketika diklik dia ngapain, itu nanti kita bisa tambahkan di sini. Tempatnya juga hampir mirip. Ini saya taruh karena tombolnya tulisannya agak lebar. Nanti X-nya saya taruh di 30, Y-nya 50 di bawahnya ini lagi. Begitu juga untuk tombol-tombol yang lain. Nah, kita sudah tambahkan tombol-tombol yang lain. Tombol-tombolnya ini saya simpan dengan nama variabel next 1, next 2, next 3, next 4. Yang ini tadi untuk posisi saat ini sedang melayani nomor berapa, saya kasih label next 1, next 2, next 3, dan next 4. Kalau sudah, kita jalankan dulu. Kita cek hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah ada ya. Ini tapi diklik ini masih dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya tampilan saja. Nah, selanjutnya di bawah ini akan kita tambahkan tombol untuk antrian. Jadi kalau ada yang ngantri, mencet tombolnya, klik, nanti dia akan keluar di sini dia antrian keberapa. Nanti klik lagi antrian keberapa. Nanti ketika klik selanjutnya nanti yang akan dipanggil. Kita tambahkan di sini dia antrian keberapa, kemudian di sini nanti kita tambahkan tombolnya untuk antrinya. Untuk teks antriannya kita masih menggunakan label, kita masih menggunakan label. Ini untuk ya judulnya aja antrian terakhir, kemudian yang ini nanti angkanya nanti jadi antrian keberapa, posisinya di X200 dan Y100.
Selanjutnya kita tambahkan tombol untuk antrinya. Ya, untuk tombol antrinya kita menggunakan button juga. Teksnya antrian kita simpan ke dalam variabel antri. Urutannya seperti ini. Mari kita cek lagi, dijalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya tampilannya sudah cukup seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat semua tombol ini bisa diklik gitu ya. Kita mulai dari tombol yang paling awal digunakan, yaitu tombol antrian ini. Harusnya ketika kita ngeklik tombol antrian ini, maka di sini counternya akan bertambah. Selain itu antriannya juga disimpan di queue, disimpan di antrian yang tadi ya. Oke, kita buat fungsinya untuk aksinya. Saya taruh di atas ini, di atasnya if. Lebih baik lagi kalau disimpan di beda file ya. Saya kasih nama dev antrian. Dia akan ngecek pertama, dia akan ngecek jika antriannya sudah ada isinya, dia ngapain. Kalau belum ada isinya sama sekali, dia ngapain. Seharusnya ketika kita masih awal digunakan, kan antriannya masih kosong ya. Berarti nextnya ketika ada antrian pertama kan langsung nomornya 1. Tapi ketika dia sudah ada antriannya, kita cek dulu yang terakhir itu nomor berapa. Kita ngambilnya dengan menggunakan remaining, fungsi remaining yang sudah kita buat tadi. Ini akan menampilkan semuanya, tapi kita cukup ngambil yang terakhir aja. Selanjutnya next sama dengan last plus 1. Kalau sudah ketemu nextnya berapa, kita simpan nextnya ke dalam queue. Queue and queue next. Kemudian jangan lupa untuk mengeset ini ya, mengeset label antrian yang terakhir agar terlihat di user interface-nya. Oke, label last di sini teksnya kita set menjadi next karena dia hanya menerima string, maka nextnya ini kita konversi jadi string terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita buat fungsinya ini, kita panggil di sini command sama dengan fungsinya adalah antrian. Nah, di sini ingat, di sini kita tidak perlu menggunakan ini ya, nggak perlu ini karena command ini dia akan menerima inputan sebuah fungsi. Jadi dia tidak menerima inputan value, tapi dia akan menerima inputan fungsi. Makanya di sini kita tidak menambahkan kurung buka kurung tutup. Kalau teorinya di sini kita menggunakan pemrograman fungsional di bagian higher order function. Sama seperti kalau kemarin di list kita menggunakan fungsi map, reduce, atau kita memodifikasi fungsi sum dan sort, itu kita menggunakan higher order function. Kalau mau belajar lebih jauh bisa cari di internet functional programming in Python. Oke, sekarang kalau sudah kita coba klik antrian. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau klik antrian ini sudah berubah. Ini sebenarnya juga data dari 1 sampai 8 itu sudah tersimpan di dalam antrian queue. Tapi karena di sini kita tidak menampilkan, kita cuma melihat yang terakhirnya aja. Oke, kita tambahkan fungsi selanjutnya, yaitu untuk yang tombol-tombol selanjutnya ini. Selanjutnya saya kasih nama dev next antri. Next antri yang kita lakukan adalah melakukan the queue dari antrian yang sudah ada. Ini nama variabelnya adalah queue. Kita lakukan the queue.
Kemudian kita mengset hasil value yang kita dapatkan ke label-label ini ya, label next 1, next 2, next 3, dan next 4. Nah, ini karena nantinya labelnya kan akan berbeda-beda sesuai dengan kalau meja 1 berarti label next 1, meja 2 label next 2, dan seterusnya. Ini akan berbeda-beda, makanya di sini untuk nama variabel yang akan kita gunakan kita masukkan ke dalam parameter. Saya kasih nama parameternya LB meja gitu ya. Sehingga pengesetannya di sini LB meja text string vol. Kita tidak menggunakan yang sama seperti tadi langsung mengarahkan ke sini. Mengarahkan ke sini karena pasti untuk fungsi antrian ini yang dipanggil itu pasti label last ini ya, tapi yang di next entry ini nanti akan berbeda-beda sehingga kita masukkan ke dalam parameter saja. Kalau sudah kita panggil di meja 1. Nah, di sini juga caranya berbeda. Kita tidak bisa langsung seperti ini saja karena seperti ini dia hanya menerima fungsi dan fungsinya di sini kita tidak bisa masukkan parameter karena tidak menggunakan kurung buka kurung tutup ya. Kita tidak menggunakan pemanggilan fungsi. Biar bisa melakukan pemanggilan fungsi, kita menggunakan cara fungsional programming lagi, yaitu dengan menggunakan lambda. Lambda mejanya itu mengambil dari sini. Ekspresinya adalah memanggil ini. Next entry sesuai dengan meja. Meja adalah variabel ini ya. Sekali lagi, kalau ingin tahu lambda itu apa, lambda itu adalah anonymous function, fungsi tanpa nama, gitu ya. Namanya pasti selalu lambda. Kalau ingin tahu lebih jauh apa itu lambda, bisa sekali lagi belajar di functional programming in Python. Kalau sudah, coba kita jalankan. Next one is, oh maaf salah, ini label ya, salah masukkan. Harusnya di sini ya, di tombolnya ini ya, salah masukkan. Oke, kita jalankan lagi. Nah, oke, kita buat antrian P6, kemudian meja 1 klik, ya antrian yang pertama masuk ke sini. Kalau klik lagi, antrian kedua, antrian ketiga, dan seterusnya. Harusnya ketika meja 2, meja 3 diklik itu tidak mulai dari 1, tapi mulai dari antrian yang terakhir saat ini dia ada di nomor berapa itu ya. Antrian terakhir saat ini nomor berapa, itu yang akan dilayani oleh meja 2, 3, dan 4, dan atau 1 ini ya. Sesuai dengan yang dipencet nanti tombol yang mana. Fungsinya sama, ini nanti kita tinggal copy paste aja, jangan lupa ganti ininya. Ganti mejanya aja. Kalau sudah, kita coba jalankan lagi. Antrian. Nah, kita coba selanjutnya. Antriannya nomor 1 di meja 1. Nah, ini ketika kita klik dia tidak mulai dari nomor 1 tapi langsung mulainya adalah dari nomor 3 sesuai dengan saat ini antrian yang sudah dilayani nomor berapa. 4 dan seterusnya ini ya. Kalau ada antrian lagi, tambah lagi. Dan seterusnya. Ini kita menggunakan prinsip antrian. Yang kita proses selanjutnya adalah yang ada di antrian paling awal. Yang kita proses pertama kali adalah di antrian paling awal. Berbeda dengan stack, kalau kita menggunakan stack berarti yang dieksekusi pertama adalah yang 16 ini, karena yang terakhir adalah 16. Itu cocoknya untuk yang studi kasus history browser kemarin ya. Kalau di antrian ini, yang dieksekusi pertama ya yang ada di antrian selanjutnya nomor berapa. Ya ini salahnya kita tidak menuliskan antriannya ada berapa saja ya. Tapi secara fungsional ini sudah berjalan.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kali ini tutorialnya cukup singkat karena, prinsip queue yang kita uji cobakan di sini juga cukup sederhana. Sebenarnya kegunaan struktur data queue dalam dunia komutasi itu sangat banyak sekali. Antara lain, kalau kita belajar jaringan, kemudian kita belajar pemrograman routing, pasti menggunakan prinsip queue. Hanya saja dia jauh lebih kompleks karena dia harus punya pembobotan ya. Antrian ini itu nanti saya masukkan mana, antrian ini saya masukkan ke mana, gitu ya. Sama juga kalau kita belajar server, kemudian kita menggunakan load balancer, kita mengecek ketika ada request ini, itu saya masukkan ke server yang mana itu. Atau kalau tidak, kalau kita main pemrograman game-game yang sederhana, misalkan kita mencari langkah pendek dari sebuah path, itu biasanya juga dengan menggunakan queue. Ada banyak studi kasus queue yang bisa kita cari di internet, contohnya ini yang saya temukan di Medium, Queue Data Structure Practice Problem and Interview Questions. Ini ada implementasi-implementasi queue, misalkan untuk chess knight problem, shortest path, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh penggunaan queue yang bisa dipelajari. Ini sifatnya logik secara umum ya, jadi tidak hanya untuk Python saja. Nah, di bawah ini juga ada contoh implementasinya dengan menggunakan bahasa C++, Java, dan menggunakan Python. Di sini contohnya dia menggunakan DEC karena mau lebih cepat, sudah tersedia di Python, itu lebih enak menggunakan DEC kalau mau manipulasi stack dan queue. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga dapat dipahami. Kalau misalkan masih tidak paham, di back lagi, kemudian cek di yang tidak paham bisa diulang-ulang. Kalau masih tetap belum paham juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.